Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi Mikro ujian tengah semester. Nama Revangga, Prodi Agribisnis, NIM 191063404015. Dosen pembimbing Noni Novarista, SPT MSI. Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Stiper Swalunto Siyunjung. Yang pertama, apa saja aspek kelangkaan dalam ilmu ekonomi? Yang pertama, kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan tersebut terbatas jumlahnya. Yang kedua, harus melakukan pengorbanan untuk mendapatkan barang tersebut. Penyebabnya ialah karena pertumbuhan penduduk, perkembangan teknologi, perbedaan letak geografis, kemampuan produksi, kebijakan pemerintah, sumber daya alam, ketidakseimbangan struktur ekonomi, terbatasnya dana. Dan yang kedua, jenis-jenis barang dalam ilmu ekonomi beserta contohnya. Berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama, barang ekonomi. Contohnya HP. Yang kedua, barang bebas. Contohnya udara, cahaya matahari. Berdasarkan hubungan pemakaiannya. Contoh barang substitusi, yaitu barang pengganti. Contohnya daging digantikan dengan telur. Yang selanjutnya barang komplementer, kopi dengan gula. Selanjutnya berdasarkan cara penggunaannya. Barang pribadi, contohnya pakaian. Dan barang publik, contohnya jalan atau jembatan. Berdasarkan proses pengolahannya. Yang pertama, barang mentah, yaitu barang yang belum diolah sama sekali, seperti contohnya kayu. Dan barang setengah jadi sudah diolah tapi setengah jadi, yaitu seperti papan. Dan barang jadi barang yang telah dibuat menjadi barang jadi, contohnya meja. Berdasarkan kepentingannya, barang esensial yaitu bahan bakar, barang normal yaitu pakaian, barang inferior yaitu getuk, dan barang mewah yaitu mobil. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, barang bergerak seperti sayur, dan barang tetap seperti gedung. Yang ketiga, pengertian permintaan dan penawaran dalam kehidupan sehari-hari. Permintaan dan penawaran adalah interaksi hubungan yang terjadi antara penjual dan pembeli pada suatu transaksi. Permintaan adalah tingkat keinginan pembeli untuk membeli sebuah produk atau jasa yang diberikan oleh penjual. Sedangkan penawaran adalah jumlah kualitas produk yang disiapkan oleh penjual untuk dijual kepada pembeli. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Apabila harga suatu barang semakin murah, kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah, dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Apabila barang substitusinya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan berkurang. Namun apabila harga barang substitusinya naik, maka permintaan barang tersebut akan meningkat. Hubungannya positif dan berbanding lurus. Apabila harga barang komplementernya turun, maka permintaan akan barang tersebut akan menurun pula. Sebaliknya, jika harga barang komplementernya naik, maka permintaan akan barang tersebut akan meningkat pula. Hubungannya negatif berbanding terbalik. Yang ketiga, tingkat pendapatan.
Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Yang keempat, selera masyarakat. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat. Yang kelima, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, semakin tinggi pula permintaan suatu barang untuk harga tertentu. Yang keenam, prediksi konsumen tentang kondisi pada masa yang akan mendatang. Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik, adalah lebih baik membeli barang itu sekarang, sehingga mendorong orang-orang untuk membeli lebih banyak saat ini guna untuk menghemat belanja di masa mendatang. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Yang pertama yaitu ketersediaan sumber daya. Jika suatu ekonomi menggunakan banyak sumber daya yang langka, perusahaan akan kesulitan untuk meningkatkan pasokan barang atau jasa tersebut. Ini mengakibatkan harga karena kelangkaan barang atau jasa. Maka di sini kita dapat simpulkan mengakibatkan kenaikan harga karena kelangkaan barang atau jasa tersebut dan mempengaruhi elastisitas penawarannya. Yang kedua, jumlah produsen. Jika jumlah produsen suatu barang tertentu tinggi, maka jumlah penawaran tersebut terhadap barang tersebut juga akan tetap tinggi. Yang ketiga, harga barang pengganti. Apabila harga suatu barang meningkat, maka penawaran terhadap barang pengganti akan mengalami peningkatan. Karena penjual akan menawarkan barang pengganti sebagai alternatif barang utama yang mengalami kenaikan. Selanjutnya, biaya produksi. Biaya produksi berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi. Apabila biaya produksi meningkat, maka harga barang diproduksi akan tinggi. Akibatnya, produsen akan menawarkan barang produksi dalam jumlah yang sedikit. Yang kelima, tingkat harga. Ketika harga suatu komoditas relatif tinggi, para produsen kemungkinan akan memasok di dekat batas kapasitas mereka. Dan ketika harga relatif rendah, produsen mungkin memiliki kapasitas surplus harga lebih tinggi yang mendorong mereka untuk menggunakannya. Oke, lanjut. Jelaskan bunyi hukum permintaan melalui kurva permintaan. Di sini kita dapat jelaskan jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang. Dan yang ketujuh, jelaskan bunyi hukum penawaran melalui kurva penawaran. Kita lihat di kurva ini dapat kita simpulkan bahwa jika harga barang yang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan berkurang. Oke, next. Apa tujuan mengetahui nilai elastisitas permintaan suatu barang? Tujuannya adalah
Untuk mengetahui seberapa besar kepekaan perubahan jumlah barang atau jasa yang diminta dan sebagai akibat dari adanya perubahan harga barang atau jasa tersebut. Yang kesembilan, apa saja jenis-jenis elastisitas permintaan? Jelaskan. Elastisitas permintaan harga. Perbandingan persentasi perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentasi perubahan harga di pasar. Yang kedua, elastisitas silang. Hubungan antara jumlah barang yang diminta untuk perubahan harga barang lain yang terkait dengan barang tersebut. Yang ketiga, elastisitas pendapatan. Perubahan dalam permintaan sebagai akibat dari perubahan dalam pendapatan. Oke, lanjut. Yang ke-10, sebutkan tingkat elastisitas permintaan suatu barang dan jelaskan beserta bentuk kurva dan contoh barangnya. Baik, yang pertama, permintaan elastisitas ED besar dari 1. Persentasi perubahan harga lebih kecil dibanding dengan persentasi perubahan kuantitas yang diminta. Yang kedua, permintaan inelastis ED kecil dari 1. Perubahan harga lebih besar dibandingkan perubahan kuantitas yang diminta. Yang ketiga, permintaan elastisitas uniter ED sama dengan 1. Persentasi perubahan harga sama dengan persentasi perubahan kuantitas yang diminta. Lanjut, permintaan inelastis sempurna. ED sama dengan 0. Tidak ada perubahan jumlah barang yang diminta meskipun ada perubahan harga. Selanjutnya, permintaan elastis sempurna. ED sama dengan tak terhingga. Persentasi permintaan bisa mencapai jumlah tak terhingga meskipun harga barang tetap. Ini contoh permintaan elastis. Kita lihat kurvanya landai. Dan yang kedua, kurva permintaan inelastis, yaitu curah. Yang ketiga, permintaan uniter. Kurvanya yaitu tidak landai dan tidak curam. Yang keempat, permintaan elastis sempurna. Kita lihat di sini datar mendatar, yaitu horizontal. Yang kelima, permintaan inelastis sempurna, yaitu tegak atau vertikal. Lanjut, contohnya yaitu permintaan elastis, contohnya pakaian, makanan ringan. Yang kedua, permintaan elastis sempurna, contohnya bumbu dapur. Yang ketiga, permintaan inelastis, contohnya beras dan bensin. Yang keempat, permintaan inelastis sempurna, contohnya garam dapur dan obat-obatan. Yang kelima, permintaan uniter, yaitu barang elektronik. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.